Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi ketika kita mengangkat hati kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, pasti ada hadirat Tuhan boleh bekerja. Mari jemaat Tuhan, GPDI Narwastu Bima yang berada di rumah kita masing-masing, kita mau mempersiapkan setiap kehidupan kita mempersiapkan setiap hati kita untuk beribadah walaupun secara online pada pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada, yang membuka hati untuk ibadah kita, untuk ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini, saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian Kasih Yesus Indah dalam hidupku. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Lagi katakan kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, haleluya, amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang kasih Yesus mengalir, amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lagi katakan dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, haleluya.
baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami rindu memuji Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama kami di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah boleh hadirat Tuhan ada bersama-sama kami dimanapun kami berada. Mari Bapa urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biar ketika kami memuji Engkau, ketika kami memuliakan Engkau, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan pagi ini adalah ibadah yang berkenan dan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang berdiri melayani Engkau, mari Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah pelayanan kami pagi ini adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena sebagaimana pujian yang sudah kita naikkan pada pagi hari ini, kita ada karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan meninggikan Dia karena Dia layak untuk menerima setiap pujian kita pada pagi hari ini. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Lagi katakan ada satu sobatku, amin. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku, amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dari awal ada satu sobatku. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah,
Haleluya. Di dalam situasi kondisi seperti ini, tidak ada yang dapat menolong saya dan saudara. Tidak ada yang bisa membantu saya dan saudara selain satu-satunya Yesus. Nama Yesus itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang mampu menolong saya dan saudara pada saat-saat ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita sudah memuji dan kita sudah memuliakan Tuhan. Kita akan mempersiapkan setiap kehidupan kita, hati kita, untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita buka hati kita, dan Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, akan berkarya menguatkan setiap iman kita saat ini. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian Kala Ku Cari Damai. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi katakan, kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dari awal, angkat hatimu buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dia satu-satunya penolong bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Dengan iman katakan, bersama Dia. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai,
tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi bersama Dia, haleluya, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup. Amin. Haleluya, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi, hanya Yesus, amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani pujian ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kami. Orang lain tidak bisa menolong kami, tetapi hanya Tuhan yang mampu menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, selalu ada di dalam setiap kami, dalam kondisi apapun yang kami hadapi, dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami mengangkat hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama kami di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saatnya pada pagi hari ini kami akan siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah sebelum kami terima firman-Mu, sebelum kami dengarkan firman-Mu, Tuhan mensucikan setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami, Jemaat GPDI Narwastu Bima. Terima kasih Tuhan, memberkati mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Tutup bungkus hamba-Mu, biar lewat mulut hamba-Mu, bibir hamba-Mu, ada perkataan-perkataan firman yang menghidupkan setiap iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami akan mempersiapkan setiap kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Mula pertama kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan, dan selamat mendengarkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini kita akan kembali membaca ayat-ayat firman Allah pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Kita dengarkan pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan
sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Suatu pertanyaan besar buat kita sekalian. Mengapa setelah murid-murid Tuhan menyaksikan hari kenaikan Yesus ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dengan berkumpul dalam bait Allah? Apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka nanti-nantikan di bait Allah itu? Mari kita lihat pembacaan di dalam ayat yang ke-49. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenyataannya murid-murid Tuhan berada menunggu di bait Allah di Yerusalem itu, menunggu apa yang telah dijanjikan Bapa kepadanya. Sebab itu murid-murid Tuhan tekun menunggu di dalam bait Allah itu. Karena apa yang ditunggu mereka, janji Tuhan yang isinya telah kita dengar tadi, yaitu Bapa telah menjanjikan bagi anak-anaknya, yaitu Roh Kudus. Nah, Yesus naik ke surga, meminta kepada Bapa, janji itu diberikan kepada murid-muridnya. Akhir dari kisah ini kita tahu, murid-muridnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi pelayanan mereka dalam melebarkan kerajaan surga, sehingga banyak jiwa-jiwa mengenal akan Allah dan diselamatkan di dalam Dia. Sebab itu Allah yang mengetahui keberadaan murid-murid sebagai manusia yang sangat terbatas. Allah tahu murid-murid dalam melayani Tuhan dengan kekuatan kuasa murid-murid sendiri tidak mungkin bisa tercapai. Sebab itu, mengetahui itu semua, Allah mengirimkan apa yang dijanjikan, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan murid-murid Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Allah dengan kekuatan daripada Allah yang sangat mereka harapkan dalam kehidupan mereka dalam melayani Tuhan. Lalu selanjutnya, apa yang diperbuat oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu? Mereka tekun berdoa kepada Allah. Demikian juga kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita pun adalah murid-murid Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes 8. Ayat yang ke-31 berkata demikian. Siapakah yang disebut murid-murid Tuhan itu? Apa hanya murid-murid Tuhan Petrus, Yohanes dan lain sebagainya? Memang dia ada murid Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya yang bagaimana yang disebut oleh Alkitab, disebut oleh Alhamdulillah murid-murid Tuhan, kita dengar pembacaannya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, bahkan kepada kita sekalian yang percaya kepada Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jika hidup kita, saudara dan saya, jemaat GBI Narwastu Bima, tetap hidup di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, kamu benar-benar adalah murid. Kita adalah benar-benar murid Tuhan. Jadi jelas sekalian,
Siapakah murid-murid Tuhan itu? Di samping Petrus, Yohanes, memang mereka adalah murid-murid Tuhan. Tapi kita sekalian yang hidup di zaman akhir ini, kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita hidup di dalam firman-Nya, kata kitab Yohanes, kita pun adalah murid-murid Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan yang dengan kuasa dan program daripada Allah, supaya setiap umat manusia bisa dimenangkan di dalam Tuhan, diluputkan dari hukuman Allah, dan diselamatkan dalam Tuhan. Maka kita sebagai murid-murid Tuhan harus menyampaikan berita kebenaran, berita keselamatan ini. Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menyampaikan berita keselamatan, berita yang sangat menggembirakan ini bagi dunia ini yang saat ini masih banyak digelapi dengan kegelapan dosa yang tidak mengenal terang kebenaran dan keselamatan dari Allah. Sebab itu bagaimana kalau murid-murid Tuhan yang dahulu di zaman rasul-rasul, mereka bertekun dalam doa, demikian juga kita untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Kita harus tekun di dalam doa seperti anjuran firman Allah buat kita sekalian. Sebab itu pada waktu kita berdoa, memohon kepada Allah, perjalanan kehidupan kita, perjalanan pelayanan kita kepada Tuhan diurapi dan kuasa Roh Kudus, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan tidak pandang siapa kamu, siapa dia, tapi Tuhan, pandangan Tuhan penuh dengan kasih, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam firman Allah yang mengatakan Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya, tapi kenapa Elia dipakai oleh Allah dengan heran melalui doanya? Padahal dia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Demikian juga kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, apa yang dikatakan Alkitab dalam kehidupan kita? Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 bagian B saja ditambah ayat yang ke-17. Kita dengar pembacaan ini. Yakobus 5 ayat 16 bagian B dan 17. Doa orang yang benar, Doa orang-orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa seperti bapak-bapak, ibu-ibu kita sekalian yang ada. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kalau Elia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Dan benar, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan bahkan pada zaman itu bukan hanya hujan, embun pun tidak turun. Padahal siapa yang berdoa? Elia. Firman Allah berkata, saudara dan saya sama dengan Elia, asalkan kita bisa berdoa kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang Elia doakan dijawab oleh Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, yakinlah
Tuhan mendengarkan doa kita dan mengabulkan doa kita seperti ini. Kalau doa kita ingin didengar oleh Allah, belajarlah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Pusatkan hati dan doa kita kepada Allah. Yakinlah, doa kita tidak sia-sia. Allah mendengar doa kita. Karena Tuhan mempunyai pendengaran yang tidak kurang tajam. Dia sangat dengar apa yang kita doakan kepada Dia. Dan Allah kita baik. Dia mempunyai sikap hidup yang tidak pernah mengecewakan. Sebab itu apa anjuran firman Allah dalam kehidupan kita? Kalau saat kita berdoa, memohon supaya hidup kita, perjalanan kita, pelayanan kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Hendaklah kita belajar berdoa bersungguh-sungguh seperti Elia yang telah memberikan contoh buat kita sekalian. Yang kedua, doa kita jangan dengan hati yang bimbang. Karena kalau kita berdoa dengan hati yang bimbang, sia-sia adanya. Dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah kita sekalian kalau berdoa meminta dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Yakin doa kita didengar. Tuhan punya telinga yang setiap saat mendengarkan setiap keluhan doa kita, permintaan kita, permohonan kita. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kita bimbang, jangan berharap doa kita didengar oleh Allah, apalagi dikabulkan oleh Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Terus, Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam kehidupannya. Amin. Kita lihat pagi hari ini sekalian, Tuhan memberi nasihat buat kita sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah, hendaklah kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Jangan ada hati yang bimbang. Pusatkan hati kita kepada Allah dan yakin Allah yang kita sembah bukanlah sembarang Allah. Karena di dalam firman Allah dikatakan bahwa di dalam dunia ini banyak Allah, di dalam dunia ini banyak Tuhan. Tetapi Allah dan Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-5 dan 6 itu, Allah dan Tuhan yang ditulis dengan huruf kecil, yaitu Allah buatan tangan manusia atau patung-patung dan lain sebagainya yang dipercayai oleh Allah, dipercayai oleh Tuhan, tapi padahal bukan Allah sesungguhnya. Kita baca saja dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, Baik di surga maupun di bumi. baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Memang benar banyak Allah, Dan banyak Tuhan yang demikian. banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya satu Allah kita yang hidup.
yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yaitu Bapa yang dari segala-galanya hidup, dan yang untuk Dia kita hidup, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, dan satu Tuhan saja. Dengar, siapa Dia? yaitu Yesus Kristus, Yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, karena Dia adalah juru selamat umat manusia satu-satunya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. dan yang karena Yesus Kristus kita hidup. Sebagai iman kita harus fokus kepada Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya Allah Tuhan yang hidup. Dialah satu-satunya juru selamat umat manusia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah iman dalam kehidupan jemaat sekalian yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita dinilai oleh Allah sangat mengasihi Tuhan. Mari kita setiap datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena ingat sekalian, walaupun Allah kita ada di tempat yang maha tinggi, Allah kita di tempat yang maha kudus, tapi Dia mau tinggal dalam hati kehidupan umat manusia yang mempunyai sikap hidup rendah hati. Coba kita lihat penjelasan kitab Nabi Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, Dengar, inilah firman Allah yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Tuhan bersemayam untuk selamanya dan Dia Allah yang maha kudus adanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, Tuhan bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan tetapi bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Lihat sekalian, dengar apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam kitab Nabi Yesaya 57 ayat 15. Walaupun Allah kita ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, tapi Dia mau tinggal dalam kehidupan seseorang yang memiliki sikap hidup rendah hati. Orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggal, Tuhan akan menaungi, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Bahkan dikatakan firman Allah, Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita kalau kita memiliki sikap hidup rendah hati. Karena orang yang rendah hati, di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang ketiga, ayat yang ke-34 bagian terakhir berkata demikian. Amsal Sulaiman 3 ayat 34 bagian terakhir. Tetapi orang yang rendah hati Tetapi orang-orang yang rendah hati dikasihinya. dikasihi Tuhan. Amin. Jadi milikilah sikap hidup rendah hati, pertahanan kerendahan hati kita, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat ramai ini, apalagi saat dalam kita melayani Tuhan. Mari kita layani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah dengan rendah hati, mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan sampai hidup kita mengandalkan keberanian kita, kehebatan kita. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dikatakan demikian.
Ya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, baik itu kepandaian, kekuatan dan lain sebagainya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada. Apalagi hatinya sampai menjauh dari Allah. Sebagai murid-murid Tuhan, Jemaat GPDI Narwastu Bima, setelah kita mengetahui akan apa yang dikatakan oleh firman Allah, yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kehidupan kita, yang memberikan segala-galanya untuk kita sekalian. Itulah yang harus kita andalkan, bukan kepandaian kita sendiri, bukan kekayaan, bukan kehebatan kita dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita yang senantiasa memberikan kemampuan dan lain sebagainya untuk pribadi kita masing-masing, sehingga Dia yang akan membuat hidup kita sukses dalam segala sesuatunya. Kalau hidup kita disertai oleh Allah, Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, Dia akan membuat kita sukses, berhasil dalam segala hal. Yang pertama, nasihat firman Allah, kalau kita ingin supaya janji Allah melengkapi perjalanan kehidupan kita sekalian, yaitu kuasa Roh Kudus, hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada hati yang bimbang dalam kehidupan kita. Hati kita, iman kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan dan juru selamat untuk setiap umat manusia. Dan berikutnya sekalian, hendaklah kita memiliki hati yang telah dijamah oleh Allah, sehingga kita memiliki dalam kehidupan kita senantiasa rendah hati, baik dalam perjalanan kehidupan kita, menangani usaha kita, bagaimana keadaan hidup kita, jalanilah itu semua dengan rendah hati. Apalagi dalam kita melayani Tuhan, pelayanan bentuk apapun juga, buatlah dengan kerendahan hati. Tuhan akan menyertai pelayanan Anda dan pelayanan kita. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan rendah hati. Semuanya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita berhasil, kita pun bisa berkata, Tuhanlah yang membuat aku berhasil. Amin, jemaat Tuhan. Yang keempat sekalian, Roh Kudus akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita lihat waktu murid-murid Tuhan telah menyaksikan kenaikan Kristus ke surga, mereka ke Yerusalem, berkumpul dengan di bait Allah, menyatukan hati, diri dan doanya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus sepakat satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita sepakat, senada, sehati, satu dengan yang lainnya, dengan doa yang kita pusatkan kepada Allah, yakinlah dalam kitab Injil Matius 18 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Injil Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan aku berkata kepadamu, dengar, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, terus permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.
Jika 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Kalau Tuhan di tengah-tengah kita, apa yang kita pinta, permohonan kita, pergumulan kita, Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang Dia telah berjanji, janji Allah, yaitu untuk melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kita sehati sepikir dalam doa bersama, permohonan bersama, Roh Kudus akan dicurahkan buat kita untuk melengkapi perjalanan kehidupan kita selama kita dalam dunia ini. Kerukunan, kesatuan dalam keluarga, sesama jemaat Tuhan, sebagai keluarga besar jemaat GPD Narwastu Bima yang kami kasih, yang kami doakan, yang kami cintai, marilah satukan hati kita di dalam kita melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan, hidup kita akan dipakai oleh Tuhan terus, dan kasih Allah akan lebih nyata dalam kehidupan kita serta tuntunannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi kita hidup di penghujung akhir zaman ini. Sekarang wabah yang sedang terjadi menghebohkan banyak manusia bahkan seluruh dunia, karena virus yang merajalela. Tetapi hai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita menjadi alat-alat Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Jangan khawatir, jangan bimbang. Yakinlah, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan bersama dengan kehidupan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tapi di samping itu juga kita harus berjaga-jaga, kata firman Allah. Benar kita sebagai umat-umat yang disertai oleh Tuhan. Benar kita murid-murid Tuhan. Tapi selama dalam dunia ini sekalian, tidak sedikit tantangan-tantangan, percobaan-percobaan dan lain sebagainya, termasuk virus yang ganas saat-saat ini. Sebab itu hati-hatilah dalam hidup, berjaga-jaga dengan kebenaran firman Allah. Juga kita tahu dalam kitab Roma pasal 13. Roma 13. Pemerintah itu adalah wakil Allah. Tolong kita dengar pembacaannya mulai ayat pertama. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah Dengar. yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Kita lihat sekalian, kita dengar nasihat pemerintah yang terakhir setiap hari diberitakan melalui layar televisi. Hendaklah engkau menjaga diri. Yakinlah, pertolongan Allah akan lebih nyata dalam kehidupan kita. Perlindungan Allah akan lebih nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar firman Allah, mengikuti nasihat wakil-wakil Allah ini, perjalanan kita akan tetap dalam keadaan damai sejahtera Allah. Keselamatan yang sempurna akan melimpah dalam kehidupan kita. Karena sekalian, perlindungan Allah bagi kita adalah sempurna. Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita dengar pembacaan ini merupakan ayat terakhir. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu bagi jemaat GPD Narwastu Bima yang kami kasih menjadi tempat perlindungan bagi kita sekalian dan kekuatan bagi kita sekalian.
sebagai penolong dalam kesesakan, yang akan menolong kita dalam setiap kesesakan yang kita hadapi. Yakinlah akan hal ini. Kita mempunyai perlindungan yang luar biasa, yang sempurna, asalkan jaga kehidupan kita. Kita tetap berdoa sesuai nasihat firman Allah. Waktu kita berdoa tidak bimbang, dan kita harus belajar memiliki sikap hidup rendah hati kepada siapapun juga, lebih khusus pada waktu kita menghadap Tuhan. Dan kita harus ada kesepakatan sehati dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan menyertai kita. Amin. Immanuel. Tuhan berkati. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah. Setelah mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan tunduk kepala sejenak. Kita masuk dalam doa ucapan syukur atas firman Allah yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati namun penuh ucapan syukur kami kepada Engkau. Engkau telah perkenankan kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan saat ini kami telah memuji memuliakan Engkau. Juga kami telah dibekali dengan kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan, firman Allah yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari ini, Tuhan memeteraikan dalam hati kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa berbekal akan firman Allah yang membawa keuntungan dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan pada akhir zaman kami percaya pembelaan penyertaan-Mu Engkau akan lebih nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah terima kebenaran firman Allah dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Yesuslah penolongku, dan Bapak Gembala akan tutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Yesuslah, Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Amin. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu. Amin. Ku terima hidup yang penuh melimpah. Lagi katakan ku terima. Amin. Ku
Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami naikkan puji syukur terima kasih kepada Bapa. Tuhan telah pimpin ibadah pada pagi hari ini dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau, Tuhan telah berkati. Tuhan akan pakai kami hamba-hamba-Mu di alat-Mu yang berguna di penghujung akhir zaman ini. Banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan di dalam Tuhan. Demikian semua jemaat yang saat ini beribadah kepada Engkau, keluarga besar jemaat GBJ Narwastu Bima, sekalipun di rumah masing-masing, tapi kami memuliakan Engkau dan beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Tidiklah dari tempat yang maha tinggi, Tuhan berkatilah umat-umat-Mu sekalian. Jemaat GBJ Narwastu Bima diberkati oleh Engkau, dari anak-anak kecil, pemuda remaja sampai orang tua. Tuhan tetap melindungi dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, buat usaha mata pencarian umat-umat-Mu Tuhan sepanjang minggu ke depan ini ya Bapa. Berkat yang melimpah Tuhan berikan buat umat-umat-Mu sekalian. Apapun yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan senantiasa memberikan hikmat akal budi. Buatlah berhasil, dengan keberhasilannya nama Tuhan kami permuliakan, nama Tuhan kami agungkan. Demikian pekerjaan yang dikelola oleh umat-umat-Mu sekalian, baik itu perdagangan dan lain sebagainya, kerja apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati campur tangan. Buatlah kami sekalian berhasil dalam menangani usaha dan pekerjaan kami semua. Keberhasilannya nama Tuhan kami permuliakan, kami agungkan. Demikian juga saat ini Bapa, kami berdoa Bapa buat virus-virus yang sedang merajalela ini Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, bagi keluarga besar jemaat GBJ Narwastu Bima, tetap dalam perlindungan-Mu. Angkatlah virus-virus itu Tuhan. Demikian juga Tuhan, bagi kota Bima yang kami kasih ini Tuhan. Angkatlah virus-virus itu, cabut itu semua Tuhan. Bila kebebasan buat kami sekalian, perlindungan-Mu yang sempurna, itulah yang kami andal dalam kehidupan kami di kota ini, bahkan di negara bangsa yang kami cinta ini Tuhan. Angkatlah virus-virus itu Tuhan. Bebaskanlah umat-umat-Mu sekalian, bebaskanlah bangsa dan negara kami Tuhan dari virus itu Bapa, dan kami tetap hidup aman bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini marilah kita angkat tangan semua walaupun di rumah masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat jasmani, berkat rohani, keselamatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna melimpah dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Semua yang sama-sama akan berdoa, kita akan berkata amin. Bapa, terima Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya.